Sangat penting untuk menganalisa praktek penggunaan konstruksi Vayomer Elohim atau Vayomer Yehova dalam kitab bahasa Ibrani Tanakh untuk mengetahui apakah benar Allah sedang berbicara kepada para malaikat dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Vayomer Elohim artinya lalu berfirmanlah Allah. Vayomer Yehova artinya lalu berfirmanlah Yehova. Berdasar siapa objek yang diajak berbicara, ada 3 jenis atau 3 model penggunaan konstruksi Vayomer Elohim, yaitu ketika Allah berbicara kepada benda mati atau alam semesta, ketika Allah berbicara kepada dirinya sendiri, dan ketika Allah berbicara kepada pribadi di luar dirinya. Model pertama, ketika Allah berbicara kepada benda atau alam semesta, maka Vayomer Elohim langsung diikuti oleh perkataan atau ucapan Allah. Contohnya Kejadian bab 1 ayat 3. Vayomer Elohim, lalu berfirmanlah Allah, Yehi or, Vayehi or. Jadilah terang, maka jadilah terang. Vayomer Elohim itu langsung diikuti oleh perkataan atau ucapan Allah. Kejadian 1 ayat 9. Vayomer Elohim, lalu berfirmanlah Allah, Yikau hamayim mitachat hasamayim el makom echad. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Vayomer Elohim langsung diikuti oleh perkataan atau ucapan Allah. Model yang kedua, ketika Allah berbicara kepada dirinya sendiri, maka Vayomer Elohim langsung diikuti oleh perkataan atau ucapan Allah. Contohnya Kejadian bab 3 ayat 22. Vayomer Adonai Elohim, berfirmanlah Yehova Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian bab 6 ayat 7. Vayomer Yehova, lalu berfirmanlah Yehova, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian bab 11 ayat 6-7. Vayomer Yehova, lalu berfirmanlah Yehova, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat ke-7, marilah kita turun dan kita kacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Siapakah kita yang turun dan mengacau balaukan bahasa itu? Ternyata ayat selanjutnya, Kejadian bab 11 ayat 8 mengatakan bahwa Yehova sendirilah dan bukan Yehova dengan para malaikat yang mengacau balaukan. Wayaves Yehova otam misam al pnei kol haaretz. Maka Yehova menyeratkan mereka dari sana ke seluruh muka bumi. Jadi pada pola kedua ini, Vayomer Elohim atau Vayomer Yehova langsung diikuti oleh perkataan atau ucapan Allah. Model yang ketiga, jika Allah berbicara kepada pribadi di luar dirinya, Vayomer Elohim atau Vayomer Yehova selalu diikuti oleh preposisi atau kata depan le atau el yang artinya kepada, lalu diikuti dengan identitas lawan bicaranya. Contohnya Kejadian bab 7 ayat 1. Vayomer Yehova le Noah. Lalu berfirmanlah Yehova kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu dan seterusnya. Jadi Vayomer Yehova diikuti preposisi le, diikuti oleh identitas lawan bicara Allah, baru diikuti dengan perkataan atau ucapan Allah. Kejadian bab 12 ayat 1. Vayomer Yehova el Avram. Lalu berfirmanlah Yehova kepada Abram, pergilah dari negerimu dan seterusnya. Keluaran bab 3 ayat 14. Vayomer Elohim el Mose. Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa, Eye aser eye, aku adalah aku, dan seterusnya. Ayub bab 1 ayat 8. Vayomer Yehova el Hasatan. Lalu berfirmanlah Yehova kepada si setan, dan kemudian diikuti oleh perkataan atau ucapan Allah. Jadi ketika Allah atau Yehova berbicara dengan pribadi di luar dirinya, konstruksi Vayomer Elohim atau Vayomer Yehova sudah pasti selalu diikuti dengan preposisi el atau le, lalu diikuti dengan identitas objek lawan bicara Allah, baru diikuti oleh ucapan atau perkataan Allah. Jadi kalau mau konsisten dengan praktek tata bahasa Ibrani, kalau memang dalam Kejadian bab 1 ayat 26 itu Allah sedang berbicara kepada para malaikat, maka konstruksi kalimatnya harus menggunakan pola ketiga ini, yaitu Vayomer Elohim, diikuti preposisi, lalu diikuti identitas lawan bicara Allah, yaitu malaikat, baru kemudian diikuti oleh perkataan atau ucapan Allah.
Atau dalam bahasa Ibrani, kalau mau sesuai dengan kaidah tata bahasa Ibrani dalam tanah, maka kalimat dalam Kejadian bab 1 ayat 26 itu harusnya berbunyi, Vayomer Elohim le malakim. Lalu berfirmanlah Allah kepada para malaikat, baru diikuti oleh ucapan Allah atau perkataan Allah langsung itu, baiklah kita membuat manusia, dan seterusnya. Sebagai catatan untuk pola ketiga atau model ketiga ini, jika lawan bicara Allah tidak disebut secara langsung setelah kata Vayomer Elohim atau Vayomer Yehovah dalam sebuah ayat, dapat dipastikan lawan bicara itu sudah diintrodusir atau diperkenalkan terlebih dahulu. Kesimpulannya, ketika Allah berbicara kepada pribadi di luar dirinya, berdasar praktek penggunaan konstruksi Vayomer Elohim yang mesti diikuti oleh preposisi dan kemudian identitas objek lawan bicara Allah, maka dapat dipastikan bahwa konstruksi Vayomer Elohim dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 itu tidak sedang mengatakan bahwa Allah sedang berbicara kepada para malaikat. Berdasarkan praktek penggunaan konstruksi Vayomer Elohim dalam kitab Ibrani Tanakh, maka agar sesuai dengan keinginan kaum Yahudi Rabbinik dan kaum Wanes, Kejadian 1 ayat 26 harus diubah menjadi Vayomer Elohim le malakim. Lalu berfirmanlah Allah kepada para malaikat. Sayangnya, dalam tanda kutip, kitab Kejadian tidak sesuai dengan keinginan kaum Yahudi Rabbinik dan kaum Wanes. Saya tidak sedang menyangkal keberadaan sidang ilahi. Tetapi faktanya, dalam sidang ilahi seperti dikisahkan dalam kitab Ayub bab 1 ayat 6 itu pun, ketika Allah berbicara kepada salah satu yang hadir dalam sidang itu, yaitu si setan, konstruksi yang digunakan ialah Vayomer Elohim, diikuti preposisi, kemudian diikuti oleh identitas objek lawan bicara Allah, yaitu si setan. Vayomer Yehovah el Hasatan. Lalu berfirmanlah Yehovah kepada si setan, baru kemudian dilanjutkan dengan ucapan atau kata-kata Allah. Jadi sesuai dengan praktek penggunaan konstruksi Vayomer Elohim kepada pribadi di luar Allah, dalam sidang ilahi pun identitas objek yang menjadi lawan bicara Allah selalu disebutkan. Sementara itu Kejadian bab 1 ayat 26 sama sekali tidak menyebutkan malaikat sebagai lawan bicara Allah. Juga sejak Kejadian bab 1 ayat 1 tidak pernah ada introdusir atau perkenalan tentang adanya malaikat. Maka berdasar praktek penggunaan konstruksi Vayomer Elohim dalam kitab Ibrani Tanakh, teori sidang ilahi yang mengatakan bahwa Allah sedang berbicara kepada para malaikat dalam Kejadian bab 1 ayat 26 itu adalah teori yang tidak didukung oleh praktek tata bahasa Ibrani dalam Tanakh. Karena berdasar praktek penggunaan konstruksi Vayomer Elohim atau Vayomer Yehovah dalam Tanakh, tidaklah mungkin Kejadian 1 ayat 26 berbicara tentang adanya malaikat sebagai lawan bicara Allah. Demikian pula tidak mungkin Allah sedang berbicara kepada benda atau alam semesta. Maka tidak ada pilihan lain selain mengkategorikan Kejadian bab 1 ayat 26 sebagai jenis konstruksi Vayomer Elohim model 2, yaitu model yang digunakan saat Allah sedang berbicara dengan dirinya sendiri, dengan pluralitas pribadi yang rupanya ada dalam dirinya yang satu itu.